Di antara deretan pinus dan udara dingin yang berhembus, kami menemukan satu sudut kecil untuk benar-benar berhenti. Perjalanan ini membawa kami ke tempat di mana waktu terasa lebih pelan, dan semuanya larut dalam sunyi yang menenangkan. Assalamualaikum, halo teman-teman. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik. Ketemu lagi di channel Keluar Jalan-Jalan, channel yang bercerita tentang kami, keluarga kecil yang suka menghabiskan waktu luang untuk menikmati alam. Tujuan kali ini kami berencana camping di wisata alam Alas Pinggan. Tidak jauh dari kota Surabaya, hanya berjarak kurang lebih 60-an kilometer atau sekitar 1,5 jam perjalanan. Bagaimana cerita perjalanan kami kali ini? Simak terus videonya. Alas Pinggan adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di lereng pegunungan kawasan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Tempat ini dikenal sebagai wisata hutan yang masih alami dengan suasana sejuk khas pegunungan. Terletak di Kelurahan Leduk di lereng Gunung Ringgit, bagian dari Kompleks Arjuna Welirang. Lokasinya dikeliling hutan rindang dan perkebunan kopi, sehingga menghadirkan suasana tenang, asri, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tersedia area berkemah dengan fasilitas lengkap, cocok untuk menikmati malam di alam terbuka dengan suasana sejuk dan tenang. Bagi kalian yang suka trekking, ada juga jalur trekking menyusuri hutan dan kebun kopi, serta program edukasi tentang budidaya hingga pengolahan kopi. Terdapat juga kedai kopi sederhana di tengah hutan yang menjadi spot favorit untuk bersantai sambil menikmati alam. Kami melewati bundaran patung kuda yang merupakan ikon wisata sejarah dan olahraga yang terletak di Kelurahan Leduk, Kecamatan Prigen, Pasuruan. Patung ini berdiri sebagai simbol bahwa kawasan Leduk merupakan pusat kegiatan berkuda legendaris di kaki Gunung Arjuna. Jalanan di sini tergolong cukup bagus, namun memiliki karakteristik khas jalur pegunungan yang cukup menantang. Kalian akan menemui banyak tanjakan dan tikungan tajam. Bertemu pertigaan ini kita belok ke kanan ya, ada papan petunjuk arah Alas Pinggan. Memasuki area perkampungan, jalanan paving atau konblok dengan banyak tanjakan yang cukup menantang. Buat kalian yang mau berkunjung ke Alas Pinggan, pastikan kendaraan kalian harus benar-benar dalam kondisi prima. Dan satu lagi, jangan ragu-ragu saat melewati tanjakan. Harus percaya diri, gas saja. Semakin mendekati lokasi, jalanan berubah menjadi jalan cor. Beberapa ruas jalan ada yang rusak, sempit, bahkan hanya cukup untuk satu mobil. Jika berpapasan, salah satu harus menepi di beberapa ruas yang agak lebar, dan pastinya masih didominasi tanjakan.
Dan setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kami tiba di Alas Pinggan. Suasananya langsung terasa berbeda, sepi, tenang, dan begitu asri. Hanya ada suara angin pelan di antara deretan pohon pinus, tanpa hiruk-pikuk kendaraan, tanpa kebisingan kota, membuat tempat ini terasa begitu nyaman sejak pertama kali datang. Untuk bisa camping di sini, pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp25.000 per orang, dan jika mobil ingin sekalian diparkir di samping tenda atau camper van, ada tambahan biaya Rp50.000. Setelah menyelesaikan pembayaran, kami berjalan kaki dahulu, sedikit menanjak ke atas, mencari spot yang cocok untuk mendirikan tenda sambil menikmati udara yang tidak bisa kami dapatkan di kota. Dan sepertinya kami menjadi rombongan pertama yang datang sore ini. Tempat ini mungkin sederhana, tidak ramai dan jauh dari kesan mewah. Tapi justru itu yang membuatnya terasa istimewa. Karena di tempat seperti ini, kita bisa benar-benar menikmati alam dan merasakan tenang dengan cara yang sederhana. Oh iya, datang. Assalamualaikum teman-teman, selamat sore saya ucapkan dari camping ground Alas Pinggan. Kali ini kita sedikit review atau lebih tepatnya jalan-jalan di sekitar area. Di area depan sebelah kiri merupakan parkir kendaraan roda 2 maupun roda 4 bagi pengunjung kafe maupun bagi sobat-sobat campers yang akan berkegiatan camping di area Alas Pinggan. Beralih ke sisi sebelah kiri, terdapat pendopo atau aula serbaguna yang cukup besar. Cocok bagi kalian yang akan mengadakan acara-acara komunitas atau kelompok ya teman-teman. Kemudian berikutnya setelah area parkir kendaraan, kita bertemu cafe atau coffee shop yang menyediakan kopi lokal atau kopi asli dari desa Leduk. Kita lanjut naik ke atas menjauh dari suara bising alat potong rumput. Ini kita bertemu ground yang paling bawah ya, ground Arabica. Nah, itu penampakan groundnya. Cukup luas, tapi di sini alasnya pasir ya, teman. Alasnya tanah ada sedikit kerikil-kerikil. Kita
Dan ini ada sumber air, keran air, bisa buat cuci-cuci. Kemudian yang di bawah ini juga ada ground, tapi yang di sini agak kecil teman-teman. Nah, oh iya, colokan listrik tersedia ya di tengah ground. Kita lanjut ke atas. Oh, yang di bawah itu juga Arabica Camp 2. Kalau yang di sini Camp 1. Kita lanjut naik. Suaranya agak berisik, ada ini lagi motong rumput di bawah tadi. Di sebelah sana itu ada musola dan toilet. Yuk kita lihat musolanya dulu. Ini jalanannya penuh lumut ya. Yang di sini mungkin tidak pernah terkena sinar matahari. Musolanya sederhana tapi bersih, bisa buat berjamaah. Juga tersedia sarung dan mukena ya. Tempat wudhunya. Airnya lancar. Dan ini toiletnya. Toiletnya ada 1, 2, di balik sini juga ada. Lampunya mati yang di sini. Ada tokek. Oh, yang di sini juga mati. Total ada 4. Di sini cukup rindang karena banyak pepohonan. Jadi view-nya ya pohon pinus. Ini tepat di samping musola atau toilet. Ada ground. Namanya Robusta Camp 1. Yang di sini kecil ya teman-teman. Lanjut naik ke atasnya, kita bertemu Robusta Camp 2. Nah, ini agak lumayan cukup buat tenda kecil, bisa berjajar. Oh, yang di tengah ini besar, bisa buat tenda besar ini yang di sini.
Nah, itu tenda kami ada di atas itu. Dan di setiap ground itu terdapat colokan listrik dan keran air. Nah. Lanjut di atasnya. Nah, ini tenda kami tadi. Namanya Ground Liberica Camp 1. Dari Liberica kita naik di sini Liberica Camp 2. Nah, ini juga sama ukurannya. Jadi modelnya ground di sini tuh berundak-undak ya, dari bawah sampai ke atas. Nah, ini ada yang bareng-bareng campingnya di ground Excelsa. Itu ada toilet satu. Jadi yang ground Excelsa tadi ground yang paling atas ya teman-teman, dan paling luas. Itu 4 mobil sama tendanya ada 4 juga. Oke, sekarang jam 5 lebih, hampir setengah 6. Kita balik ke tenda ya teman-teman. Sore itu kami hanya duduk-duduk berdua menikmati waktu yang berjalan begitu pelan. Udara mulai terasa semakin dingin, sementara cahaya matahari perlahan menghilang di balik deretan pohon pinus. Tidak banyak percakapan besar malam itu, karena suasana di tempat ini sudah cukup menenangkan. Suara tonggeret intens terdengar saling bersautan dari kejauhan, mengisi sunyi dengan cara yang begitu alami. Dan anehnya, suara-suara kecil seperti itu justru membuat suasana terasa hidup. Kami hanya bercengkerama sederhana, tertawa pelan, berbagi cerita ringan, tanpa sadar waktu mulai membawa sore menuju malam. Langit perlahan berubah gelap, udara semakin dingin, dan suasana di alas pinggan terasa semakin tenang. Untuk sesaat, rasanya dunia benar-benar melambat. Selamat makan. Menunya menu andalan sarden. Di tengah dinginnya malam, tidak ada yang terasa lebih nikmat selain makan hangat di alam terbuka. Lauk sederhana dengan menu yang mungkin biasa saja, tapi entah kenapa malam itu terasa begitu istimewa. Mungkin karena suasananya, mungkin karena udaranya, atau mungkin karena semua terasa lebih tulus saat dinikmati di tempat seperti ini.
Ditemani suara alam yang tidak pernah benar-benar diam, kami menikmati malam dengan cara yang sesederhana itu. Dan di momen kecil seperti ini, kami sadar bahwa bahagia tidak selalu tentang sesuatu yang mewah. Kadang cukup diberi waktu, tempat yang tenang, dan bisa menikmati malam dengan tenang. Itu sudah lebih dari cukup. Suasana malam di Alas Pinggan Camping Ground ya teman-teman. Hari ini tidak banyak yang camping di sini. Hanya tenda kami, terus ada sekelompok di bawah ini, tepat di bawah kita, sama di atas sana tadi ada 4 mobil, satu kelompok juga. Nih kita mau ke toilet ya. Suasana sekarang jam 9, suhunya 22 derajat. Di depan itu ada city light, tapi sepertinya di kamera enggak terlihat ya teman-teman. Tipis sekali city light-nya. Sing sana lampunya nyala. Oh iya, mati. Sing iki mati. Lampunya mati yang di sebelah sini. Yang 2 ini yang di sebelah baliknya, belakangnya nyala. Ini suasana malam sekitar dan untuk sinyalnya di sini jelek ya teman-teman, tapi ada wifi. Nah, jadi di area campground itu tercover wifi dan wifi-nya kenceng sekali. Setelah makan malam, kami kembali menghangatkan suasana dengan secangkir kopi. Udara semakin dingin, sementara malam perlahan menjadi semakin sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada keramaian, hanya suara angin. Kami pun hanya bersantai di depan tenda, menikmati kopi perlahan, bercerita seadanya, dan membiarkan malam berjalan tanpa tergesa-gesa. Karena ada kalanya momen terbaik bukan tentang pergi sejauh apa, melainkan tentang siapa yang menemani kita menikmati sunyinya malam. Dan malam itu, kami larut begitu dalam, di antara dingin, tenang, dan keheningan alam. Selamat pagi teman-teman, saya ucapkan dari wisata alam Alas Pinggan. Suasana pagi ini cerah ya, matahari sudah bersinar dan udaranya cukup dingin. Semalam bisa tembus sampai 20 derajat. Sejuk kalau pagi ini. Kita coba jalan-jalan di
sekitar area ya teman-teman. Ini saya mau melihat perkebunan kopi yang ada di atas. Kok penasaran. Hari ini Minggu pagi ya. Tidak banyak yang camping di sini. Jadi enak, nyaman, tenang. Gak ada musik yang berlebihan. Hanya ada suara alam. Ini jalannya nanjak terus ke atas. Di atas sana infonya kemarin ini perkebunan kopinya. Kita coba naik ke atas. Selamat datang di kebun alas pinggan. Jalannya menanjak sekali. Ngos-ngosan ya. Nah, ini sudah terlihat tanaman kopi. Ini biji kopinya. Pagi-pagi di tempat seperti ini rasanya tenang sekali ya. Yang terbiasa dengan, kalau pagi terbiasa dengan asap kendaraan, suara bising kendaraan, di sini hanya ada suara alam. Nah, ini di Alas Pinggan ini memang ada wisata edukasi ya tentang pohon kopi. Nafasnya agak ngos-ngosan ini sudah. Nah, ini ada History of Alas Pinggan. Ya, teman-teman bisa baca ya. Dari mulai era kolonial sampai pasca kemerdekaan sampai sekarang. Setelah Belanda menarik diri dari Indonesia, masyarakat Leduk yang telah terbiasa menanam kopi tetap melanjutkan. Jadi kopi di sini adalah warisan dari zaman penjajahan ya, teman-teman. Di atas itu hutan lebat sudah. Ini saya masuk sendirian.
Ini jenis kopi. Oh, ini yang khas di Alas Pinggan, Arabica. Signature coffee Alas Pinggan. Yellow Katura. Nah, ini kok jenis kopi Liberica, baru denger. Saya bukan yang mengetahui paham tentang kopi ya teman-teman. Ini jalannya naik terus ya, gak ada bonusnya. Statistik kebun kopi Alas Pinggan, ketinggian 800 sampai 1300 mdpl. Jadi yang di campground tadi sekitar 800 ya, 830 kalau saya lihat di Google Earth. Luas lahannya 15 hektar. Dari sini jalanan sudah setapak ya, meskipun pakai konvlok tapi sudah mengecil. Wah, itu masih sampai sana kemana ya? Nyamuknya banyak sekali teman-teman di sini. Ini arah balik ke tenda ya teman-teman. Sebenarnya pengen terus jadi ke atas, cuman kok nyamuknya banyak sekali, gak kuat, gak expect kalau ada nyamuk, kalau banyak nyamuknya. Rasanya suasana alam seperti ini memang tempat yang pas untuk mereset kembali pikiran. Deretan pepohonan yang menjulang tinggi, suara kicauan burung yang saling menyaut, serta hembusan angin yang menyapu daun-daun kering. Semuanya terasa begitu sederhana, namun mampu menghadirkan tenang dengan cara yang sulit dijelaskan. Tempat ini seperti memberi ruang untuk berhenti sejenak dari hal-hal yang selama ini memenuhi isi kepala. Dan di antara langkah kecil pagi ini, kami hanya bisa bersyukur karena masih diberi waktu untuk menikmati suasana setenang ini. Terkadang hal-hal sederhana di mana kami bisa menikmati udara segar, suara alam, dan ketenangan adalah kemewahan yang sering terlupakan. Alas Pinggan, suatu hari nanti kami pasti akan kembali ke sini. Siang itu kami mencoba menikmati momen terakhir sedikit lebih lama. Menikmati makan siang sederhana ditemani udara sejuk dan suasana hutan yang masih terasa begitu tenang. Namun seperti semua perjalanan, pada akhirnya kami tetap harus pulang. Perlahan tenda mulai dibongkar, barang-barang kembali dirapikan, dan suasana yang sejak kemarin terasa hangat mulai ditinggalkan satu persatu. Jujur saja, ada rasa berat saat harus meninggalkan tempat ini.
karena bukan hanya tentang pemandangannya, tetapi tentang tenang yang sempat kami temukan di sini. Dan hari itu, kami pulang bukan hanya membawa perjalanan, tetapi juga membawa cerita tentang hutan pinus, tentang dinginnya malam, dan tentang momen sederhana yang terasa begitu berarti. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami kali ini, dan sampai bertemu di perjalanan selanjutnya.